Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dalam Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai Law of Mind atau hukum-hukum pikiran. Saudara sekalian, ini penting sekali kita pelajari, kita pahami, dan kita praktekkan, karena sesungguhnya hidup kita secara fisik material itu dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Pikiran kita adalah software program yang mengendalikan hidup kita. Jika program-program pikiran kita baik, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tapi jika pikiran-pikiran Anda buruk, maka kehidupan Anda juga akan memburuk. Untuk memperbaiki, meningkatkan kehidupan kita, maka yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lebih dulu adalah kualitas pikiran-pikiran kita. Nah, apa yang disebut dengan pikiran itu? Pikiran tidak lain adalah aliran informasi, aliran kesadaran yang ada di dalam otak kita secara fisik, atau yang ada di dalam ruang-ruang emosi kita secara mental, atau yang ada dalam hati kita secara spiritual. Jadi aliran-aliran informasi, aliran-aliran kesadaran inilah yang akan mempengaruhi dan menentukan cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita bertindak. Jadi pikiran itu bisa diwujudkan. Pikiran itu nyata dengan melihat efek-efeknya dalam kehidupan kita. Atau kita lihat efek-efeknya di sekeliling kita. Misalnya gedung yang kita lihat di sepanjang jalan itu adalah wujud dari pikiran-pikiran orang-orang yang akan membuat gedung. Ketika kita melihat mobil, maka itu adalah wujud dari pikiran orang-orang yang akan membuat mobil. Ketika kita melihat handphone, kita melihat jam tangan, kita melihat apapun hasil kreasi manusia di dalam kehidupan ini, itu semua adalah perwujudan pikiran. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan ada 4 hukum pikiran yang sangat penting diketahui, sangat penting dipahami dan dipraktekkan oleh kita semua. Yang pertama, dunia ada di dalam pikiran kita. Apa yang kita sebut dunia, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu adalah refleksi dari segala gerak-gerak emosional, gerak-gerak batin, dan gerak-gerak kesadaran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu merefleksikan dunia yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita melihat dunia ini seperti melihat isi pikiran kita. Coba kalau kita menutup mata, maka dunia ini gelap. Jadi dunia ini secara eksternal adalah sesuatu yang kita pahami sesuai dengan apa isi pikiran kita. Apakah kita melihat dunia ini sebagai sesuatu yang indah? Kita melihat dunia ini sebagai sesuatu yang buruk, kita melihat dunia ini sebagai sesuatu yang istimewa, kita melihat dunia ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, atau sebaliknya, kita melihat dunia ini penuh dengan permasalahan. Itu merefleksikan pikiran-pikiran kita, karena dunia ini ada di dalam pikiran kita. Bahkan ruang-ruang yang ada di dalam pikiran kita itu lebih besar dari dunia ini. Anda bisa menutup mata dan membayangkan bumi, tata surya dalam bentuk yang sangat kecil. Anda bisa menutup mata dan membayangkan galaksi-galaksi itu dalam
bentuk yang sangat kecil. Tapi satu hal yang kecil bisa kita besarkan di dalam pikiran kita. Dan satu hal yang besar itu bisa kita kecilkan di dalam pikiran kita. Jadi dunia di dalam pikiran kita dengan dunia yang ada di luar sana itu berbeda. Karena kita hidup di dalam dunia yang ada di pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu, dua orang pegawai yang bekerja di satu kantor itu melihat kantor tempat mereka bekerja dengan pandangan yang berbeda. Karena dunia di dalam pikiran orang-orang yang bekerja di kantor itu berbeda. Jadi saudara sekalian, dunia yang Anda lihat mencerminkan dunia yang ada di dalam pikiran Anda. Ini adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kemiripan akan menarik kemiripan. Ini yang menarik. Jika kita selalu mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran kebaikan, maka kita juga akan cenderung, akan tergiring, akan dimudahkan untuk bertemu dengan kebaikan-kebaikan. Kalau pikiran kita diisi dengan ketenangan-ketenangan, maka kita juga akan mengalami dunia kehidupan kita ini dengan penuh ketenangan. Kalau pikiran kita terbiasa diisi dengan kedamaian-kedamaian, maka kehidupan real kita di kantor, di rumah, di tempat kerja itu juga akan mengalami kedamaian-kedamaian. Jadi hukum pikiran yang kedua bahwa kemiripan itu akan menarik kemiripan. Ya, like attract like. Kemiripan menarik kemiripan, kesamaan menarik kesamaan. Jadi kita perlu mengisi pikiran-pikiran kita dengan kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, keharmonisan, kekayaan. Sehingga pikiran-pikiran kita ini akan menarik pengalaman-pengalaman, akan menarik kesamaan-kesamaan dengan frekuensi getaran pikiran kita. Oleh karena itu, yang perlu kita rawat, yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita jaga adalah isi pikiran kita. Karena pikiran kita akan menarik kesamaan-kesamaan itu. Frekuensi pikiran kita akan menarik perwujudan yang setara dengan frekuensi pikiran yang kita hasilkan. Tidak mungkin Anda menarik banyak kesuksesan kalau pikiran Anda berisi banyak kegagalan. Tidak mungkin Anda hidup dalam suatu kekayaan kalau pikiran-pikiran Anda penuh dengan pikiran-pikiran kemiskinan. Tidak mungkin Anda menjadi orang yang menyenangkan kalau pikiran Anda berisi dengan rasa marah, benci, iri hati, sombong, dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Jadi saudara sekalian, ini adalah hukum tarik-menarik atau law of attraction. Kemiripan menarik kemiripan. Jadi pahamilah, pikiran-pikiran baik akan menarik kebaikan-kebaikan. Dan pikiran-pikiran buruk akan menarik keburukan-keburukan. Jadi tinggal kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka getaran frekuensi kita akan menarik perwujudan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Saudara sekalian, hukum yang ketiga adalah apapun yang diberi perhatian itu akan bertumbuh. Jika kita memperhatikan sesuatu dengan seksama, maka
apa yang kita perhatikan juga itu akan memberikan satu kebaikan-kebaikan, memberikan satu kedekatan ke dalam diri kita. Jadi kita bisa membuat kebaikan cepat bertumbuh kalau kita memberikan perhatian, memberikan fokus. Coba Anda praktekkan ketika Anda memiliki 2 tanaman, kemudian satu disiram dengan air dan diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, diberikan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang satu tanaman ini disiram dengan air yang sama, tapi dibentak-bentak, diberikan ucapan-ucapan yang buruk. Maka pertumbuhan dari tanaman yang diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, diberikan kebaikan itu lebih cepat bertumbuh dan lebih subur dibanding tanaman-tanaman yang tidak diperhatikan, yang tidak diberikan kasih sayang. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian dari Dr. Masaru Emoto bahwa ketika air itu diberikan kata-kata positif, maka partikel-partikel air itu sangat indah. Tapi ketika kita memberikan air itu dengan kata-kata negatif, maka partikel-partikel air itu sangat buruk ya. Bahkan ada yang menunjukkan seperti bentuk-bentuk aneh ya, bentuk-bentuk yang buruk itu. Nah, kita memfokuskan pikiran kita pada sesuatu yang kita inginkan. Bukan memfokuskan pikiran kita pada sesuatu yang tidak diinginkan. Kita memfokuskan pikiran kita pada prestasi di tempat kerja kita. Kita memfokuskan pikiran kita pada pertumbuhan, pada keberhasilan, pada kedamaian, pada kebahagiaan, pada kekayaan. Di situ kita memfokuskan pikiran-pikiran kita. Karena apapun yang difokuskan, itulah yang akan bertumbuh dalam hidup kita. Kalau kita menjaga tubuh kita, kita merawat tubuh kita, ya, kita mandi tiap hari pakai sabun, pakai parfum, ya, maka kita juga perlu merawat pikiran kita dengan zikir, merawat pikiran kita dengan relaksasi, merawat pikiran kita dengan kedamaian, kegembiraan. Itu yang kita lakukan. Sehingga hal-hal positif yang kita fokuskan dalam pikiran kita itu mewujud dalam keseharian dan kehidupan kita setiap saat. Saudara sekalian, apapun yang Anda perhatikan, apapun yang Anda fokuskan, itu akan bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih cepat. Orang-orang yang Anda cintai, ketika Anda berikan perhatian, maka dia juga akan semakin mencintai Anda. Pekerjaan Anda yang Anda berikan perhatian, itu pasti akan berkembang. Ya, ilmu Anda yang Anda berikan perhatian, maka ilmu Anda akan berkembang. Kekayaan Anda yang Anda berikan perhatian, orang yang bekerja dari pagi sampai sore, sampai malam, dengan bersungguh-sungguh, dengan fokus, dengan perencanaan, itu kekayaannya akan bertumbuh. Dibanding orang yang lalai, orang yang tidak punya keinginan untuk maju, orang yang malas, jelas dalam kehidupannya juga akan mengalami ketertinggalan. Jadi, tugas kita bagaimana kita memfokuskan pikiran kita pada apa yang memang kita inginkan, pada program-program hidup yang kita ingin capai, pada pertumbuhan, pada perkembangan, pada kekayaan. Itu yang kita fokuskan. Ya, begitu pula yang misalnya punya utang, ya tentu yang kita fokuskan bagaimana punya penghasilan yang lebih banyak, bagaimana melunasi utang. Bahwa utang itu ada, itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Tapi pikiran kita harus difokuskan bagaimana
meningkatkan penghasilan, bagaimana menyelesaikan utang-utang itu. Bukan menyesali utang itu dengan terus memfokuskan pikiran pada beratnya utang itu. Tapi kita memfokuskan pikiran kita pada cara-cara untuk melunasi hutang itu. Inilah kita menggunakan fokus pikiran yang tepat. Saudara sekalian, hukum yang keempat adalah kita memelihara pikiran-pikiran kita sebagaimana kita memelihara tanaman. Ketika kita punya bibit, kemudian kita tanam, kemudian kita rawat, begitulah cara kita memelihara pikiran. Kita memilih bibit-bibit pikiran-pikiran yang positif. Carilah ide-ide yang baik. Carilah gagasan-gagasan yang baik. Setelah kita punya ide-ide, punya gagasan, kemudian kita mulai mencari cara-cara bagaimana gagasan itu bisa terrealisasi. Dari hal-hal yang kecil, seperti bibit yang kita sirami dengan air. Dengan mencari cara kita mulai melangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah untuk mewujudkan pikiran kita. Jadi pikiran kita ini setelah mendapatkan ide, kemudian kita coba wujudkan, kemudian kita coba pelihara. Ya, cara memelihara pikiran itu ya dengan memfokuskan, dengan terus mewujudkan, dengan terus bertahan dalam pikiran-pikiran yang kita inginkan. Ya, kalau seorang petani terlalu gampang menyerah ketika ada hama, ketika ada hujan lebat, ya tentu hasil sawahnya, hasil kebunnya tidak akan bisa diperoleh dengan baik. Sama dengan pikiran kita juga. Ketika kita ada masalah, ketika apa yang kita inginkan belum terwujud, maka tugas kita tetap memelihara ide-ide dan pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran baik itu tetap kita jaga dengan semangat, dengan optimisme, dengan fokus. Jadi saudara sekalian, hukum yang keempat ini kita merawat pikiran kita seperti merawat tanaman, karena pikiran itulah nanti akan bertumbuh. Ini tugas kita adalah memelihara ide-ide baik, menjaga ide-ide baik itu dan mewujudkan ide-ide baik itu dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, inilah 4 hukum pikiran yang sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami, kita praktekkan, yaitu dunia ada di dalam pikiran kita. Yang kedua, kemiripan akan menarik kemiripan. Yang ketiga, apapun yang kita fokuskan akan bertumbuh. Yang keempat, kita merawat pikiran kita seperti merawat tanaman, sehingga tanaman itu nanti akan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.